percobaan titrasi kompleksometri. Pertama-tama kita bersihkan biuret sebanyak 2 kali. Setelah itu kita buka tutup botol dari 0,01 mEDTA. Lalu corong kita masukkan ke atas biuret. Kita letakkan di atas biuret. Kita isi dengan menggunakan cairan 0,01 mEDTA. Lalu kita tutup kembali botol. Setelah itu kita tuangkan kembali EDTA ke dalam biuret. Lalu kita tutup kembali botolnya. Lalu kita isi pompa pipet otomatis sebanyak 25 ml. Kita buka water sample. Lalu kita isi pompa pipet otomatis. Lalu kita masukkan cairannya ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu kita tutup kembali botolnya. Lalu kita buang jarum yang digunakan oleh pompa pipet tetes ke dalam tempat sampah. Kita isi pipet mikro dengan 5 ml. 5 ml. Lalu kita ambil jarum yang berada di dalam kotak. Kita buka botol 0,03 mgCl2 untuk diisi ke dalam pipet otomatis, pipet mikro. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kita tutup kembali botolnya, lalu kita buang
jarum yang digunakan oleh pipet mikro. Kita buka kembali botol 0,03 ml GCl, lalu diambil dengan menggunakan pipet tetes. Kita tuangkan cairan yang berada di dalam pipet tetes ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu kita tutup kembali botolnya, lalu kita ganti pipet tetes dengan membuangnya ke dalam tempat sampah. Kita buka botol EBT dan kita isi ke dalam pipet tetes untuk dituangkan ke dalam Erlenmeyer. Sehingga warna yang didapat pada cairan yang berada di dalam Erlenmeyer adalah warna biru. Lalu diguncangkan menggunakan tangan hingga berubah warna, menjadi ungu pink muda. Lalu kita tutup kembali botol EBT. Kita letakkan Erlenmeyer di bawah burette. Lalu diguncangkan menggunakan tangan hingga berubah warna. Sekarang kita isi catatan observasi dengan mengisi volume awal EDTA sebanyak 0 mili, lalu final atau volume terakhir EDT adalah 34. Jadi total volumenya adalah 34. Kita lanjutkan ke percobaan yang kedua dengan melakukan langkah-langkah yang sama. Dengan membuka tutup botol EDT, lalu meletakkan corong di atas burette, lalu burette diisi dengan cairan 0,01 EDTA. Setelah itu tutup kembali botolnya, lalu isi pompa pipet otomatis dengan 25 mili. Lalu botol water sample dibuka untuk diisi ke dalam pompa pipet otomatis. Lalu cairan yang berada di dalamnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu tutup kembali botolnya, lalu jarum yang digunakan oleh pompa pipet tetes dibuang ke dalam tempat sampah. Lalu pipet mikro diisi dengan 5 mili.
diisi dengan amonia buffer sebanyak 5 mili. Lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu jarumnya dimasukkan ke dalam tempat sampah, lalu botolnya kembali ditutup. Kemudian 0,3 mg GCl2 dibuka untuk dimasukkan ke dalam pipet tetes dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu botolnya kembali ditutup dan pipet tetesnya dibuang ke dalam tempat sampah karena hanya dapat digunakan sekali. Lalu EBT dibuka, lalu diisi ke dalam pipet tetes yang baru. Lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Diguncang kembali menggunakan tangan hingga berubah menjadi warna pink muda. Botol EBT ditutup kembali, lalu Erlenmeyer diletakkan di bawah burette. Ketika cairan yang berada di dalam burette masuk ke dalam Erlenmeyer, sembari diguncang untuk sampai berubah warnanya. Lalu kita isi catatan observasi untuk trial 2. Yang pertama, volume awal 0. Yang kedua, volume terakhir 32. Lalu jumlah total volume EDTA adalah 32. Sekarang kita lanjutkan ke trial yang ketiga dengan melakukan hal-hal yang sama. Pertama, kita letakkan corong di atas burette, lalu kita isi dengan 0,01 m EDTA. Setelah itu botolnya kita tutup kembali, lalu kita isi pompa pipet otomatis dengan 25 mili water sample. Lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu botolnya ditutup kembali dan jarum yang digunakan oleh pompa pipet otomatis kita buang ke dalam tempat sampah. Setelah itu kita isi pipet mikro dengan 5 mili cairan amonia. Kita tutup kembali botol amonia, lalu kita buang jarum yang digunakan oleh pipet mikro ke dalam tempat sampah. Selanjutnya kita buka 0,03 mg GCl2 untuk diisi menggunakan pipet tetes. Lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer.
Setelah itu botolnya kita tutup kembali, lalu pipet tetes kita buang ke dalam tempat sampah. Kemudian botol EBT kita buka, lalu kita isi dengan menggunakan pipet tetes. Lalu kita masukkan lagi ke dalam Erlenmeyer. Botolnya kita tutup kembali, lalu pipet tetesnya kita buang ke dalam tempat sampah. Kita letakkan Erlenmeyer di bawah biuret, seraya cairan yang berada di dalam biuret masuk ke dalam Erlenmeyer, kita guncang dengan menggunakan tangan hingga warnanya berubah. Lalu kita isi trial yang ketiga dengan volume awal sebanyak 0 mili, lalu volume terakhirnya adalah 32, 31, lalu total volumenya ada 31. Setelah mendapatkan volume akhir dari masing-masing percobaan, kita mencari rata-ratanya dari ketiganya. Rata-rata yang diperoleh adalah 32,33.